Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pertemuan pertama mengenai fisika mekanika panas. Di sini kita akan mengulang materi yang sudah saya bahas di kelas. Dan di sini saya akan siapkan materi asinkronusnya. Semoga dengan ini kita bisa dapat mempelajari lebih banyak mengenai uh, pembelajaran yang dilakukan di kelas, walaupun dalam hal ini dilakukan dalam bentuk digital. Oke, masuk ke materi pertama, di mana di materi pertama kita membahas mengenai besaran dan satuan, berikut juga dengan penggunaan vektor. Di sini sedikit penggambaran atau mind map dari pembelajaran fisika, bahwa fisika klasik itu terbagi menjadi 4 pilar utama, yaitu mekanika, kemudian panas dan termodinamika, optik dan cahaya, kemudian listrik magnet. Nah, dalam pembahasan kali ini kita membahas mengenai mekanika. Lebih tepatnya di mekanika ini lebih khusus kita membahas mengenai besaran satuan dan vektor operasi. Besaran dan satuannya yang dinyatakan di sini adalah physical unit. Nah, langsung saja di mekanika itu adalah cabang di mana besaran pokok itu dikembangkan, di mana dalam besaran pokok yang digunakan di mekanika ini adalah umumnya adalah panjang, waktu, dengan massa, atau dalam satuan dimensi dinyatakan dalam M, L, dan T. Nah, dalam satuan SI-nya, panjang kita nyatakan dalam satuan meter, waktu kita nyatakan dalam satuan second, dan massa kita nyatakan dalam satuan kilogram. Walaupun ada beberapa besaran-besaran lain yang umum kita sering lihat, seperti CGS unit ataupun US common unit. Nah, ini setidaknya kita harus mulai memfamiliarkan mengenai satuan-satuan tersebut. Nah, secara kuantitatif, hubungan mekanika antara satu dimensi-dimensi tersebut, seperti panjang, waktu, dengan massa, itu bisa saling keterkaitan untuk menghasilkan variabel-variabel. Seperti contohnya, jika kita mempunyai panjang dan kita bagi dengan waktu, panjang di sini adalah panjang lintasan suatu benda yang mengalami perubahan posisi, dengan waktu perpindahannya, maka kita akan mendapatkan kecepatan atau velocity. Di mana velocity itu menyatakan kecepatan suatu benda atau kuantitas kecepatan suatu benda diinformasikan dengan arahnya. Nah, jika kecepatan tersebut ternyata berubah terhadap waktu, maka kita bisa melihat perubahan kecepatan terhadap waktu atau velocity dibagi waktu, maka kita akan dapatkan nilai percepatan. Dengan percepatan tersebut, jika kita kalikan nilai percepatan tersebut dengan skalar massa, maka kita akan mendapatkan gaya yang mengakibatkan benda bergerak dengan percepatan tersebut. Nah, dengan gaya yang bekerja pada suatu benda pada suatu lintasan selama panjang lintasan tertentu, maka bisa dinyatakan usaha yang diberikan atau work yang diberikan pada benda tersebut itu akan sama dengan gaya yang diberikan pada benda dikalikan dengan panjang lintasan yang diberikan. Nah, usaha atau work itu umumnya sama dengan energi. Jadi ketika kita memberikan usaha ke suatu benda itu sama saja atau umumnya sama dengan energi yang kita berikan. Nah, usaha jika kita bagi dengan waktu, misalnya usaha atau itu dibagi dengan waktu, maka kita akan mendapat power average yang kita berikan. Nah, ini besaran-besaran pokoknya tadi. Nah, secara dimensi di development dikembangkan dengan bentuk seperti ini. Untuk panjang dimensinya L, waktu dimensinya time, maka untuk kecepatan velocity itu adalah L dibagi T. Nah, speed itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kelajuan. Itu adalah nilai skalar dari suatu kecepatan. Nah, kecepatan tadi yang kita bilang dia adalah nilai vektor, dia punya arah dan punya nilai. Nah, untuk mendapatkan akselerasi atau percepatan, umumnya kita melihat perubahan kecepatan terhadap waktu atau delta V per delta T, di mana V itu sendiri sudah M per L dibagi dengan M per T dibagi dengan T, maka kita akan dapatkan L per T, dan kita bagi dengan T, maka kita akan dapatkan L per T kuadrat. Nah, jika dikalikan dengan massa, maka kita akan dapatkan gaya dengan persamaan seperti ini, dengan dimensi seperti ini. Nah, pengembangan dari ini semua sudah
dapat terlihat dengan jelas ya. Mungkin jika kita masuk ke sini untuk melihat persamaan gaya itu sendiri, di mana gaya adalah massa dikalikan percepatan dengan dimensi massa itu sendiri, tadi dituliskan dengan M, dan dimensi percepatan itu sendiri dituliskan dengan L per T kuadrat, maka dimensi gabungan dari MA itu adalah M L per T kuadrat. Gitu ya. Sama halnya kalau kita membahas mengenai torsi, usaha, energi, juga itu sama seperti yang tadi kita bahas mengenai usaha sendiri. Usaha sendiri adalah gaya dikalikan dengan panjang lintasan gaya itu dikerjakan. Nah, hal yang menarik di sini, di mana usaha tersebut adalah nilai skalar, sedangkan torsi adalah nilai vektor. Jika kita bahas lebih lanjut, coba saya ganti dulu. Jika kita bahas lebih lanjut, tadi kalau usaha itu adalah perkalian antara gaya dengan lintasan. Lebih tepatnya, gaya di sini adalah besaran vektor. Ini vektor saya tandai dengan tanda panah di atasnya. Panjang juga merupakan besaran vektor, sedangkan usaha sendiri adalah besaran skalar. Agar kita mendapatkan besaran skalar dari perkalian vektor, umumnya kita menggunakan operasi perkalian dot, di mana kita bisa mencari besarannya dari besaran vektor F dikali besaran vektor L dengan cos sudut pembentuk antara kedua vektor tersebut. Secara dimensi ini dituliskan dalam dimensi M L kuadrat per T kuadrat. Nah, jika kita membicarakan mengenai torsi, tadi usaha ya. Jika kita bicarakan mengenai torsi, di mana torsi sendiri adalah hasil perkalian gaya dengan lengan usaha, atau lengan leverage-nya ya, di mana secara dimensi atau secara informasi bahwa torsi ini adalah besaran vektor. Ini juga besaran vektor. Ini adalah besaran vektor. Untuk mendapatkan besaran vektor dari hasil perkalian vektor dengan vektor, maka operasi perkaliannya kita menggunakan operasi perkalian cross, di mana kita mencari cross product antara vektor F dengan vektor L. Nah, ini untuk mencari nilai magnitudenya atau besarannya saja. Nah, kalau untuk mencari arahnya sendiri, kita harus menggunakan operasi cross product ini terhadap masing-masing terhadap komponen dari vektornya tersebut. Sederhananya seperti itu. Nah, kembali ke materi yang tadi. Nah, ini salah satu contoh seperti yang dijelaskan di sini di bagian bawah. Di sini kalau kita lihat torsi dengan usaha, walaupun dia sama-sama memiliki unit yang sama, yaitu atau dimensi yang sama, yaitu ML pangkat 2 per T pangkat 2, tapi kedua nilai ini berbeda, karena yang satu merupakan besaran vektor, yang satu besaran skalar. Antara contohnya usaha sama torsi tadi ya. Nah, tapi yang perlu kita kenal juga dari analisis dimensi ini adalah kesamaan dimensi dari kedua sisi itu tidak menjamin kalau kedua
kedua persamaan di ruas kiri dan ruas kanan itu benar, tapi jika terdapat perbedaan, sudah dapat dipastikan itu salah. Seperti contohnya di sini, kalau saya punya persamaan gerak lurus berubah beraturan, di mana Y itu adalah posisi, persamaan posisi, dan Y0 adalah posisi awal, P0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu tempuh, A adalah percepatan. Maka di sini saya nyatakan kalau posisi itu sama dengan posisi awal ditambah P0T ditambah setengah T kuadrat. Dengan dimensinya atau satuannya dituliskan Y itu dalam meter, Y0 dalam meter, P0 meter per second, T dalam second, A meter per second kuadrat, dan T kuadrat dalam T kuadrat. Nah, ketika kita mengalihkan satuannya di sini, kalau kita lihat satuan S di V0 dengan T itu saling menghilangkan. Satuan S kuadrat di A dengan T kuadrat, S kuadrat di T kuadrat, itu saling menghilangkan juga. Sehingga semua dimensinya atau semua satuannya itu dalam satuan meter. Nah, ini tadi yang untuk gaya. Bagaimana dengan gaya? Gaya itu dalam persamaan gaya sentripetal dia punya satuan unit Newton. Di mana Newton itu setara dengan kilogram meter per second kuadrat. Nah, kalau dalam persamaan gaya magnet, di mana gaya magnet bisa kita nyatakan dengan partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet dinyatakan dengan muatan dikalikan kecepatan partikel tersebut di cross produkkan dengan medan magnet yang bekerja pada bendanya, pada partikel tersebut, di mana muatan itu dalam satuan coulomb, kecepatan meter per second, medan magnet dalam satuan Tesla, maka Newton juga bisa dinyatakan dalam coulomb meter Tesla per second. Nah, kita bisa nyatakan juga berarti kilogram meter per second kuadrat itu sama dengan coulomb meter Tesla per second. Atau kita bisa nyatakan Tesla itu dalam satuan seperti ini. Nah, vektor sendiri menurut Oxford Language itu adalah suatu kuantitas yang memiliki arah dan juga besaran. Nah, umumnya bisa juga digunakan untuk menginformasikan mengenai posisi suatu poin relatif terhadap referensinya. Nah, dasar dari operasi vektor itu bisa digunakan untuk operasi vektor, bisa untuk skalar produk, bisa untuk resolusi untuk komponen vektor. Nah, resolusi untuk komponen vektor sendiri itu umumnya bisa digunakan untuk operasi vektor penjumlahan ya. Seperti dicontohkan untuk gambar nantinya untuk skalar produk itu adalah pengalian suatu vektor dengan suatu nilai skalar. Ini tadi kita bisa menghasilkan skala usaha, di mana usaha itu adalah hasil perkalian antara dot product antara suatu vektor dengan vektor. Ataupun kalau kita ingin membicarakan mengenai vektor produk cross produknya, maka kita bisa menghasilkan suatu vektor lagi, seperti salah satunya di sini adalah torsi ataupun magnetik. Nah, ini dasar-dasar operasi vektor. Jadi kalau kita punya vektor A sama vektor B, maka resultan dari vektor A sama B itu bisa dinyatakan dengan persamaan seperti ini. Di mana untuk mencari nilai dari vektor R itu ada dua cara. Yang pertama kita bisa uraikan masing-masing vektor A dan vektor B seperti ini. Kemudian kita jumlahkan masing-masing dari vektor AX, BX, dan AY dengan BY. Sehingga kita mendapatkan total panjang arah sumbu X dan total panjang di arah sumbu Y. Dengan menggunakan kaitannya terhadap Pitagoras, maka kita dapat nilai R itu adalah hubungan Pitagoras Rx dengan Ry. Nah, ini adalah penguraian vektornya. Kalau kita punya vektor A, jika kita ingin uraikan vektor A itu menjadi AX dan AY, maka kita bisa kaitkan dengan sudut pembentuk dari vektor A sendiri. Untuk AX itu adalah panjang dari A dikalikan dengan cos sudut pembentuknya, dan AY itu adalah panjang dari vektor A dikalikan sin sudut pembentuknya. Begitu juga dengan yang B ya. Nah, untuk mencari sudutnya sendiri, itu kita bisa menggunakan tan arcus atau tan pangkat minus 1 dari sisi yang berada di depan sudut dengan sisi yang berada di samping sudut. Ini adalah penguraian vektor. Ini adalah contoh-contoh untuk gambaran vektor adisional atau vektor penjumlahan untuk 3 buah vektor dan 4 buah vektor.
Nah, ini adalah perkalian vektor. Jika kita punya, tadi kalau kita mengalihkan dot product antara dua buah vektor, maka kita akan mendapatkan nilai skalar. Tapi kalau kita mengalihkan cross product antara dua buah vektor, maka kita akan mendapatkan nilai vektor. Nah, di sini adalah contoh dari kaidah cross product itu sendiri. Nah, hasil dari cross product dari dua buah vektor umumnya dia akan menghasilkan suatu vektor yang tegak lurus dari dua buah vektor penyusunnya. Nah, di sini kalau kita punya vektor A sama B, maka cross product dari A sama B itu dia menghasilkan arah yang tegak lurus. Nah, ini perkalian vektornya. Jika kalau tadi yang saya di sini untuk mencari nilai magnitudonya, di sini untuk menggambarkan arahnya. Jadi kalau kita punya vektor A sama vektor B, di mana vektor A itu punya komponen penyusunnya adalah AX, AY, dan AZ, dan vektor B itu adalah komponen penyusunnya adalah BX, BY, dan BZ, maka perkalian vektornya menjadi seperti ini. Untuk mencari komponen vektor arah sumbu X, di sini dinyatakan dengan I, maka kita kalikan AY dengan BZ dikurangi AZ dengan BY. Begitu juga untuk yang J, kita kalikan AX dengan BZ dan AZ dengan BX. Begitu juga untuk vektor K atau vektor Z, itu kita kalikan AX dengan BY dan AY dengan BX. Nah, ini adalah contoh dari torsi yang dihasilkan ketika partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet. Karena umumnya hasil resultannya itu menyebabkan dia menghasilkan torsi yang menyebabkan benda bergerak rotasi. Oke, segitu dulu untuk pertemuan mengenai vektor dan besaran dan satuan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam memahami materi perkuliahan ini. Sampai ketemu di pertemuan